Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Lisa Ferdianti, Maulia Dul Putri, Nafiza Laila Kartini Ikram. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Akhlak menurut kaum Sufi. Perhatian kaum Sufi terhadap akhlak. Kaum Sufi menaruh perhatian besar terhadap perilaku mulia sebab mereka sangat antusias untuk meneladani Rasulullah SAW yang diutus oleh Tuhannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum Sufi merupakan golongan manusia yang paling besar bagiannya dalam meneladani Rasulullah SAW dan paling berkewajiban melestarikan sunnah-sunnahnya serta berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Adab-adab kaum Sufi dalam kepribadatan. Adab sholat kaum Sufi. Dalam sholat, kaum Sufi pertama-tama memperhatikan proses belajar atau pencarian pengetahuan mengenai hukum-hukum yang berkaitan sholat. Dengan mendatangi ulama dan bertanya pada mereka mengenai hukum-hukum sholat yang belum mereka ketahui. Adab zakat kaum Sufi. Dalam menunaikan zakat, kaum Sufi bertata krama dengan berusaha mengumpulkan harta yang halal tanpa berorientasi menumpuk-numpuk kekayaan maupun membanggakan kekayaan. Adab puasa kaum Sufi. Dalam berpuasa, kaum Sufi hanya menahan diri dan lapar, minum dan berhubungan secara terbit fajar hingga terbenam matahari. Akan tetapi mereka juga menahan seluruh anggota badan mereka dari melakukan segala hal yang bisa mengandung murka Allah. Kaum Sufi berpandangan bahwa tata krama orang puasa adalah menjaga anggota badan, membersihkan hati, senantiasa berzikir, menjauhkan diri dari segala bentuk syahwat. Baiklah, selanjutnya yaitu kaum Sufi mengklasifikasikan puasa itu kepada 3 kategori, yaitu yang pertama ada puasa umum, yaitu sekedar mengkarantina kerongkongan dan mengunci seksual puasa yang dilakukan sesuai dengan syarat formal rukun saja. Yang kedua ada puasa istimewa, ialah di samping melaksanakan puasa umum tadi, juga segala panca indera dan seluruh anggota tubuh dijaga ketat agar tidak berhubungan dengan apa saja yang dipandang tidak baik. Dengan kata lain, puasa tipe ini adalah puasa seluruh anggota badan dari hal-hal yang dilarang agama. Dan yang terakhir ada puasa yang sangat istimewa atau puasa paripurna, yaitu segenap anggota jasmani dan rohani ikut berpuasa. Kemudian ada adab haji kaum Sufi. Dalam melaksanakan ibadah haji, kaum Sufi tidak hanya mencukupkan dirinya dengan menyucikan jasad lahiriah dengan mandi saja, akan tetapi mereka juga memasukkan ke dalam proses penyucian batiniah hati mereka dengan taubat. Akhlak-akhlak kaum Sufi. Yang pertama ada al-mudaroh atau lemah lembut. Al-mudaroh berarti mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan orang lain dan ketika disakiti oleh mereka. Dalam hal ini, kaum Sufi meneladani Rasulullah SAW. Kemudian ada pemaaf. Kaum Sufi juga menghiasi diri dengan sikap pemaaf, yaitu memaafkan orang yang berbuat jahat terhadap mereka. Kemudian ada tobat. Tobat adalah meminta ampun yang tidak membawa kembali kepada dosa lagi. Langkah pertama adalah tobat dari dosa kecil, kemudian ke dosa yang lebih besar. Tobat yang sebenarnya dalam dunia tasawuf adalah lupa segala hal kecuali kepada Allah. Kemudian ada zuhud. Zuhud adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Ini merupakan pendekatan penting dalam tahap awal perjalanan spiritual untuk menetapkan tobat calon sufi memasuki stasiun zuhud. Zuhud merupakan langkah awal dalam perjalanan untuk menuju kehidupan seorang sufi. Kemudian ada wara. Wara yaitu meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat syubhat atau keraguan-keraguan tentang halalnya sesuatu. Kemudian ada kefakiran. Kefakiran dalam istilah sufi adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Kemudian ada sabar. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah, dalam menjauhi larangan-larangan dan menerima musibah.
percobaan dan ujian yang ditimpakannya, seraya menunggu datangnya pertolongan Allah. Ada pula tawakal. Tawakal yaitu berserah diri pada Allah. Sikap tawakal kaum sufi ialah menerima pemberian dengan rasa syukur. Kalau tidak dapat tidak apa-apa, mereka selalu bersikap sabar dan menyerah kepada qada dan qadar Allah. Yang selanjutnya ada ridho atau kerelaan. Ridho atau kerelaan yaitu tidak menentang terhadap qada dan qadar Allah, melainkan menerima dengan senang hati. Yang selanjutnya, mahabbah. Yang dimaksud dengan mahabbah adalah cinta kepada Allah yang ditampilkan dalam bentuk kepatuhan, penyerahan diri secara total, dan pengosongan hati dari segala sesuatu yang dikasihi, yaitu Allah. Yang selanjutnya ada ma'rifah, yang berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga sanubari dapat melihat Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan menurut kaum sufi ada 3 macam. Yang pertama, pengetahuan awam, yaitu Tuhan satu dengan perantaraan syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama, Tuhan satu dengan perantaraan akal. Yang ketiga, pengetahuan sufi, yaitu Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari. Sebelum seorang sufi bersatu dengan Tuhan, terlebih dahulu ia harus menghancurkan dirinya. Selama ia belum dapat menghancurkan dirinya, yaitu selama ia masih sadar akan dirinya, ia tidak akan dapat bersatu dengan Tuhan. Al-ittihad, yaitu suatu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi akan merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, kaum sufi menaruh perhatian besar terhadap perilaku mulia sebab mereka sangat antusias untuk meneladani Rasulullah SAW yang diutus oleh Tuhannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua, adab-adab kaum sufi dalam peribadatan diantaranya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga, akhlak-akhlak kaum sufi diantaranya yaitu tawadu, al-mudarah atau lemah lembut, maaf, taubat, juhud, wara, kefakir, sabar, tawakal, kerelaan, mahabbah atau cinta, ma'rifah, al-fana wal baqa, dan al-ittihad. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.